Baiklah, kita akan mulai belajar bagaimana menganalisis apabila kita diberikan sekumpulan data. Nanti akhirnya kita buat simulasi untuk menghitung statistik-statistik sederhana. Dalam hal ini adalah rata-rata, ya. Kemudian modus, median, standar deviasi. Oke, demikian juga kita akan menampilkan bagaimana menggambarkan diagram tangga daunnya. Pertama, kita akan bangkitkan ini, membangkitkan data yang nilainya misalnya kita batasi saja di antara 30 sampai 100. Oleh karenanya kita buat begini, dan kita misalkan kita buat bilangan-bilangan bulat saja, jadi 30 itu nilai minimumnya, kemudian plus run kurung buka kurung tutup, karena run kurung buka kurung tutup ini akan memberikan nilai di antara 0 dan 1. Kemudian nilai ini kita kalikan 70. Nah, sehingga minimum nilai kalau kita ambil bilangan bulatnya, kalau kita integerkan itu di antara 30 sampai 100. Ini contohnya. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris kali 6 kolom, artinya kita membangkitkan 36 data. 36 data. Nah, untuk mudahkan, kita beri nama array ini misalnya soal 1. Ya. Nama array, soal 1 itu nama array. Nah, kemudian ini sebetulnya adalah untuk ini indeks untuk mengurutkan ya. Kalau kita mau mengurutkan dari yang terkecil, dari urutan pertama sampai yang terbesar, urutan ke-36, misalnya kita buat bilangan 1 sampai 36. Ya. Dengan cara begini. Ini setting ya sampai 36. Oke. Nah, di sini kita gunakan perintah atau library small ya. Di antara array, di antara anggota pada array soal 1 ini ya, yang terkecil ke 1 itu berapa? Ya, kalau kita baca di sini ya, terkecil ke 1. Soal 1 A19, A19 itu 1. Yang disedangkannya di sini soal 1 F24, F24 itu 36. Oke. Jadi ini adalah urutan dari nilai terkecil sampai terbesarnya. Ya. Pada data saat ini, Oke, kita lihat. Nah, kemudian kita hitung statistiknya bahwa di sini yang terbesar ini F17. F17 itu ini 94 ditambah setengah. Kemudian itu kita bulatkan jadi 95. Jadi 95 ya. Kita bulatkan. Jadi yang terbesarnya di sini tambah setengah kemudian dibulatkan. Nah, berarti naik tambah 1. Sedangkan yang di sini ya, yang di sini A12 terkecilnya dikurang setengah kemudian dibulatkan. Kita bulatkan, kita dapatkan 30. 29,5 jadi 30. Oke. Nah, jadi selisihnya di sini ada 65. Andaikan kita ingin membuat interval itu sebanyak 6 interval atau kelas sebanyak 6, maka lebar ini, ring ini 65 itu ya, dibagi 6 kira-kira 10,833. Nah, kita ambil bilangan bulat yang lebih besar daripada ini. Sebetulnya 11, tapi 11 terlalu kecil, kita buat misalnya plus 2. Ini fleksibel, tapi jangan terlalu lebar ya. 12. Nah, jadi 12 ini adalah nilai bilangan bulat yang lebih besar dari ini. Tidak harus minimum. Kita buat sedemikian rupa sehingga batas bawah dari interval yang pertama ini dan batas atas daripada interval yang ke-6 itu mencakup semua data ini. Nah, karena ini menggunakan komputer ya, maka kita
bisa menggunakan lebarnya itu 10,8333 ini, lebar ini. Jadi lebar selang itu sama ya, sebesar G7. G7 itu 10,833 tadi ya. Nah, jadi batas bawah ini sekali lagi harus lebih kecil daripada nilai terkecilnya, dan batas atas yang terakhir ini harus lebih besar daripada yang terbesarnya. Oke, lebar kelas ini sama. Nah, kemudian kita bisa menghitung frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya data yang memenuhi kriteria ini, yang nilainya di antara 29,7 sampai 40,52. Kalau manual di sini, 40,52 itu di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita gunakan perintah begini. Frekuensi. Frekuensi ini menghitung banyaknya nilai pada data array ini, pada array soal 1 ya, yang nilainya paling besar itu keempat. Keempat adalah 40,542. Nah, sedangkan J4 yang lebih kecil dari 29,78 ya, itu di sini. Ya, frekuensi. Jadi selisih antara nilai yang terbesarnya 40,542 dikurangi yang terbesarnya 29,78 itu adalah frekuensi banyaknya data di antara 29,7 sampai 50,42. 40,542 sorry. Ya. Oke, ini frekuensinya. Sedangkan kumulatifnya kalau sebetulnya bisa aja langsung di sini ya, langsung di sini bisa. Ya. Oke, sebetulnya bisa langsung menggunakan frekuensi soal 1 ke 4. Ya, yang di sini sih kumulatifnya. Tapi nggak apa-apa, ini cara lain. Nah, ini frekuensi kumulatif. Ya. Jadi sebelum 29,706 nggak ada data. Kemudian di antara apa namanya interval ini ada 7 data, jadi tambahnya 7, 0 tambah 7, 7. Di sini ada 6 data, 7 tambah 6, 13. Di sini ada 4, 7, 4, 8, dan seterusnya ya. Nah, yang perlu diwaspadai adalah total data ini 36, jadi frekuensi jumlah semua ini 36. Dan harus sama dengan frekuensi kumulatif yang ada di sini. Ya. Sedangkan frekuensi relatif, namanya relatif, itu pada interval ini ada berapa? Di antara total keseluruhan 36, jadi 7 per 36. Di sini 6 per 36, di sini 4 per 36, dan seterusnya. Nah, oke, kemudian rata-rata. Rata-rata. Nah, ini kita tidak menggunakan, sebetulnya bisa menggunakan average ya. Di sini menggunakan kita tidak menggunakan average karena kita ingin menghitung rata-rata itu dari tabel ini, di mana rata-ratanya sama dengan nilai tengah, nilai tengah, di mana kan nilai tengahnya adalah ini, ya, F5, nilai tengah, kita lihat. Oh, di sini ada ditutup nih. Ini ada tutup ya. Nilai tengah itu rata-rata ini. Ya. Nilai K, LM. Nah, ini sini ada 2 kolom yang ditutup. Ya. Oke. Nah, di sini juga standar deviasi. Ya. Kemudian yang dihitung dengan menggunakan rumus bagaimana menghitung standar deviasi kalau kita hanya diberikan data tabel seperti ini. Sedangkan yang biru ini menggunakan ini penghitungan langsung, average soal 1. Ini juga penghitungan langsung dengan menggunakan STDEV, ya, standar deviasi. Ya. Oke. STDEV-S mungkin gitu ya. Kalau sampel ya. Nah, oh sorry, ini datanya sudah berubah lagi. Maaf, tidak apa. Jadi gitu ya. Yang biru sekali lagi itu data dari dihitung dengan menggunakan data asli. Modus ini juga dihitung dengan menggunakan data asli. Isinya bukan merah, tapi biru. Nah gitu. Nah, itu. Jadi yang merah dihitung dengan menggunakan formula bagaimana
kalau kita diberikan seolah-olah diberikan data sudah dalam bentuk tabel. Nah, sedangkan ini baik yang merah yang di sini rata-rata, standar deviasi, modus, median dan sebagainya itu digunakan perhitungan dengan menggunakan formula-formula bagaimana kalau kita seolah-olah hanya disajikan data dalam tabel seperti ini. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini karena datanya sengaja dibikin dari 30-an sampai 90-an. Bagaimana kita membuat tabel ya atau diagram tangkai daun. Nah, yang dia dianggap sebagai tangkainya adalah angka puluhannya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi kalau data yang ini, data ini misalnya 3338, ini maksudnya 3338. Ada dua ya. Kemudian 4-nya 1, 2, 3, 5, 6, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 9 gitu ya. Nah ini yang namanya diagram tangkai daun. Yang sebetulnya cara pembuatannya itu bertahap melalui kalau secara manual ya mungkin jauh lebih gampang kalau datanya hanya sedikit ya. Nah, ini bagaimana mensimulasikan apabila diberikan datanya itu diolah langsung yang biru dengan menggunakan statistik yang library-nya ada disediakan oleh Excel atau tak langsung dalam artian ini datanya dikelompokkan dulu. Tentunya ada perbedaan bahwa nilai yang diperoleh dengan menggunakan data yang sudah ditabelkan ini, yang sudah diolah ini tentunya tak sama dengan data aslinya. Ya. Ini rata-ratanya jadi lebih kecil, ini modusnya jadi lebih kecil, medianya jadi lebih kecil, kan? Nah, yang lebih besar hanya standar deviasi. Nah, oke. Nah, bagaimana kita melakukan simulasi apabila data seperti ini? Ini simulasi karena data di sini dibangkitkan dengan rumus ini. Jadi kalau kita tekan kontrol copy, kontrol V begini, semua data berubah. Ya. Semua data berubah. Nah, jadi kalau kita lihat yang merah di sini dengan yang biru tentunya nggak sama. Ya. Sama, apalagi modus ya, sama ya. Median sama, semuanya. Oke. Nah, ini cara melakukan simulasi. Kenapa tidak sama? Ya jelas. Karena di sini yang digunakan adalah nilai tengah, nilai yang mewakili pada masing-masing interval ini dan diambil di tengah-tengahnya. Misalnya 6 di sini adalah ada 6 data yang nilainya di antara 54 dan 66, 54,8 ya, 54,8 dan 66. Dan 54,8 di sini, 66 di sini ya. 1 2 3 4 5 6. Ya kan? 6 kan? Itu. Nah, padahal data aslinya ini. Ya. Di sini kita nggak tahu, hanya diwakili oleh nilai yang berada tepat di tengah-tengah kedua batas ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagaimana kita mensimulasikan apabila kita membangkitkan data seperti ini ya, diolah secara langsung dan tidak artinya melalui pengintervalan dulu, jadi data itu dikelompokkan menurut interval dulu dan tentunya akan menghasilkan hasil yang tentunya tidak sama persis. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan dalam bisa lewat email jika panjang atau di komen YouTube saya di bawah ini. Terima kasih.